Halo guys, welcome back to Kacamata Film. Kali ini saya akan merangkum salah satu film animasi lagi yang menceritakan sebuah perjuangan atau petualangan seorang lelaki yang ingin mewujudkan cita-cita mendiang istrinya. Dan judul film ini yang bernama Up. So, daripada kebanyakan spoiler di awal, lebih baik kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Cerita akan dibuka dengan memperlihatkan sebuah video yang mengatakan kalau ada sebuah pulau yang hilang di Amerika Selatan yang bernama Paradise Spot. Namun di sini ada seorang petualang yang menemukan pulau tersebut dan petualang itu yang bernama Charlie. Di sini Charlie menggunakan sebuah pesawat balon udara dan Charlie pun tidak sendirian, ia pun ditemani oleh anjing-anjing yang telah terlatih. Dan terlihat di sini Charlie membawa sebuah oleh-oleh dari Paradise Spot, yaitu berupa sebuah kerangka burung dari Paradise Spot. Namun di sini para ilmuwan pun mengatakan kalau itu bukanlah tulang belulang dari burung yang berada di Paradise Spot, dan akhirnya di sini Charlie pun dikeluarkan dari keanggotaan para penjelajah. Di sini Charlie pun langsung bernazar kepada dirinya sendiri untuk kembali lagi ke Paradise Spot untuk mencari burung tersebut dan membawanya hidup-hidup ke Amerika Serikat. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang anak yang bernama Carl Fredricksen, dan di saat Fredricksen ingin menuju jalan pulang, ia pun tidak sengaja mendengarkan suara di dalam rumah kosong. Di sini ia pun langsung menghampiri rumah itu, dan ternyata yang ada di dalam rumah kosong itu adalah seorang perempuan yang memiliki hobi serupa seperti Fredricksen. Dan perempuan itu yang bernama Ellie, dan malam harinya terlihat di sini Ellie pun menghampiri Fredricksen, dan di sini Ellie pun menunjukkan sebuah buku album, dan ia pun mengatakan kalau dirinya bermimpi ingin pergi ke Paradise Spot bersama Fredricksen. Dan pada akhirnya Fredricksen dan juga Ellie pun berakhirnya menikah, dan terlihat di sini mereka pun langsung memperbaiki rumah kosong yang ada di awal film untuk mereka tinggali. Terlihat di sini kehidupan mereka pun cukup bahagia, namun kebahagiaan itu tidak berselang lama dikarenakan Ellie yang tidak bisa hamil. Di sini Fredricksen yang melihat istrinya murung, ia pun mencoba untuk menghibur istrinya dengan cara memberikan buku masa kecilnya tentang cita-citanya yang ingin pergi ke Paradise Spot. Dan akhirnya di sini Ellie pun bersemangat lagi dan ingin pergi ke Paradise Spot dengan cara mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Namun apesnya di sini selalu saja uang itu kepakai untuk keperluan yang lain. Dan waktu pun seiring berjalan, terlihat di sini mereka berdua yang sudah mulai menua, dan di saat Fredricksen dan juga Ellie sedang membersihkan rumah, di sini Fredricksen pun mengingat tentang cita-citanya Ellie, dan terlihat di sini Fredricksen yang langsung membelikan tiket pesawat untuk mereka berdua bisa pergi ke Paradise Spot. Namun terlihat di sini Ellie yang malah jatuh sakit. Tak lama Ellie pun malah menutup usia. Dan Fredricksen pun harus tinggal sendirian di rumahnya. Terlihat di kanan kiri rumahnya sudah tidak ada rumah tetangganya lagi, dikarenakan rumah para tetangganya telah dijual kepada pihak kontraktor. Di sini Fredricksen yang tidak ingin sama sekali menjual rumahnya tersebut. Tak lama terdengar suara ketukan pintu. Ternyata ada seorang anak dari anggota petualang yang bernama Russell. Di sini Russell pun memiliki sebuah misi untuk membantu seorang kakek atau orang tua agar dirinya bisa mendapatkan satu medali lagi dan bisa menjadi senior di komunitas petualangan itu. Di sini Tuan Fredricksen pun mengatakan kalau dirinya sering sekali diganggu oleh seekor burung. Di sini Russell pun langsung OTW untuk mencari burung yang dimaksud oleh Tuan Fredricksen. Di sini Tuan Fredricksen pun yang melihat kalau kotak suratnya terserempet oleh sebuah mobil proyek, dan ia pun langsung begitu marah. Terlihat di sini sang pekerja yang berniat ingin memperbaiki kotak surat itu, namun dia
dikarenakan Tuan Predixel yang sudah begitu marah, ia pun langsung menghantamkan tongkatnya kepada sang pekerja tersebut. Dan alhasil di sini Tuan Predixel pun mau tidak mau harus menjalani sebuah sidang untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya. Dan seusai sidang, terlihat di sini Tuan Predixel yang dihantarkan oleh polisi, ia pun diberikan sebuah brosur tempat di mana adanya panti jompo. Dan di saat Tuan Predixel mengambil koper miliknya, ia pun melihat buku catatan milik mendiang istrinya yang bercita-cita ingin pergi ke Paradise Spot. Di sini Tuan Predixel pun memiliki sebuah rencana untuk pergi ke Paradise Spot. Dan keesokan harinya, di saat Tuan Predixel ingin dijemput oleh petugas panti jompo, di sini ia pun berdalih ingin pamitan terlebih dahulu kepada rumahnya. Dan di saat kedua petugas panti jompo itu ingin kembali lagi ke mobil, terlihat di sini Tuan Predixel yang langsung mengeluarkan banyak sekali balon udara. Dan ternyata di sini Tuan Predixel pun berniat ingin membawa rumah berserta isinya ke Paradise Spot. Di saat Tuan Predixel sedang menikmati rumahnya yang sedang terapung di atas awan, ia pun mendengar ada suara ketukan. Di sini ia pun langsung membukakan pintunya. Ternyata yang mengetuk adalah Russell. Di sini Russell pun mengatakan kalau ia mengikuti burung itu sampai di rumahnya Tuan Predixel. Di sini Tuan Predixel pun langsung mengizinkan Russell masuk ke dalam rumahnya. Dan di saat Russell sudah ada di dalam rumah Tuan Predixel, ia pun begitu kagum dalam melihat bentuk dalam rumah Tuan Predixel. Dan terlihat di sini Russell yang kebanyakan bacot Tuan Predixel yang sudah kehel, ia pun mematikan alat pendengarannya sampai-sampai ia tidak bisa mendengar suara gluduk. Dan akhirnya di sini rumah Tuan Predixel pun masuk ke dalam sebuah angin yang bernama cumulonimbus. Setelah rumah Tuan Predixel berhasil melewati badai cumulonimbus, terlihat di sini rumah Tuan Predixel pun terapung begitu tinggi di atas awan. Dan terlihat juga di sini Tuan Predixel pun memutuskan untuk membuang beberapa balon agar rumahnya bisa turun dan agar Russell bisa kembali ke orang tuanya. Dan di saat rumah Tuan Predixel OTW turun ke bawah, ia pun terkejut melihat yang ia lihat bukanlah sebuah tanah melainkan bongkahan batu. Dan terlihat juga di sini Tuan Predixel dan juga Russell yang malah terjatuh dari rumah tersebut. Dan alhasil di sini Tuan Predixel pun harus mengejar rumahnya agar tidak kabur. Dan alangkah mengejutkannya di sini ternyata Tuan Predixel dan juga Russell telah tiba di tujuannya, yaitu Paradise Spot. Terlihat di sini Tuan Predixel yang begitu bergembira. Dan terlihat juga di sini Tuan Predixel pun menyuruh Russell untuk naik ke rumahnya agar bisa menarik dirinya. Namun sayangnya di sini Russell yang malah tidak bisa naik ke atas rumahnya. Di sini Russell pun mengusulkan ide kepada Tuan Predixel untuk membawa rumahnya saja ke Paradise Spot seperti sedang melakukan sebuah pawai. Dan scene pun beralih, terlihat di sini ada 3 ekor anjing yang sedang memburu sebuah makhluk yang ada di tempat tersebut. Lalu scene pun beralih lagi kepada Tuan Predixel dan juga Russell. Terlihat di sini Russell yang begitu murung dikarenakan ia yang merasakan sakit perut dan ia pun meminta izin kepada Tuan Predixel untuk nyadok sebentar di sesemakan. Dan seusai Russell nyadok, terlihat di sini ia yang menemukan sebuah jejak kaki burung. Ia pun lantas langsung mengikuti jejak kaki tersebut. Dan sesampainya Russell di ujung jejak kaki, di sini di saat ia sedang mengemil coklat, terlihat di sini ada sosok burung yang menyemili juga coklatnya Russell. Dan di sini Russell pun mencoba untuk mengeluarkan burung tersebut dari semak-semak. Dan
Russell pun langsung membawa burung itu kepada Tuan Prediksel. Di sini Tuan Prediksel pun yang begitu kaget kalau Russell bisa menemukan burung yang begitu besar. Terlihat di sini burung itu memiliki rasa suka kepada Russell dan Russell pun memberikan nama kepada burung itu yang bernama Kevin. Di sini Russell pun meminta izin kepada Tuan Prediksel untuk membawa Kevin bersama mereka dalam perjalanan. Namun di sini Tuan Prediksel pun tidak mengizinkan Kevin ikut bersama mereka. Namun di sini Russell tetap membawa Kevin dengan cara Kevin berjalan di belakang mereka. Tak lama mereka pun mendengarkan ada suara manusia. Terlihat di sini Tuan Prediksel yang begitu senang melihat ada sesosok manusia, dan di saat dihampiri ternyata itu bukanlah sesosok manusia melainkan hanyalah sebongkah batu. Di sini Russell malah menemukan seekor anjing, dan alangkah mengagetkannya mereka mendengar kalau anjing itu bisa berbicara. Ternyata sumber suara itu keluar dari kalung yang dipakai oleh si anjing tersebut, dan nama anjing itu yaitu Duck. Ternyata kalung itu diberikan oleh majikannya Duck untuk. Dan scene pun beralih kepada 3 ekor anjing yang sedang mencari seekor burung yang ada di awal film. Ternyata 3 ekor anjing itu mencari Kevin yang telah dibawa oleh Russell. Terlihat di sini ada salah satu anjing yang bernama Alpha menghubungi rekannya. Ternyata di sini Duck termasuk dalam salah satu komplotan anjing itu yang sedang mencari burung, yaitu Kevin. Lalu scene pun berpindah kepada Duck. Terlihat di sini Duck yang meminta mohon kepada Russell untuk Kevin dijadikan tawanannya. Namun di sini Russell yang tidak setuju dengan penawarannya Duck, dan terlihat di sini Tuan Prediksel yang sudah kesal kepada 3 makhluk tersebut. Dan di saat Tuan Prediksel memarahi 3 makhluk itu, di sini Duck yang melihat ada bola kasti di tongkat Tuan Prediksel, ia pun menginginkan bola itu. Di sini Tuan Prediksel pun langsung menyopot bola itu dan langsung membuangnya agar Duck pergi dari situ. Dan tak lupa di sini Tuan Prediksel pun meminta coklatnya Russell untuk mengalihkan pandangannya Kevin, dan alhasil di sini Russell dan Tuan Prediksel pun langsung meninggalkan tempat itu berniat mereka bisa menjauh dari kedua makhluk tersebut. Namun sayangnya kedua makhluk itu pun masih bisa menemukan Russell dan juga Tuan Prediksel. Dan malam harinya terlihat di sini Russell yang kesusah payah membangun tenda, dan di sini Tuan Prediksel pun begitu heran dikarenakan Russell yang tidak bisa membangun tenda. Di sini Russell pun mengatakan kalau dirinya tidak pernah camping keluar maupun ke hutan dikarenakan ayahnya yang sibuk sekali dengan pekerjaannya, sampai-sampai Russell pun tidak memiliki waktu berdua bersama sang ayah. Dan keesokan harinya terlihat di sini Kevin yang sudah tidak ada di tempat itu. Terlihat di sini Russell yang begitu kepanikan, ia pun menyuruh Duck untuk mencari Kevin. Ternyata di sini Kevin sedang mengumpulkan makanan milik Tuan Prediksel untuk dibawa pulang dan akan diberikan kepada anak-anaknya Kevin yang sudah menunggu di rumah. Dan akhirnya di sini Kevin pun berniat untuk meninggalkan Tuan Prediksel, Russell dan juga Duck agar dirinya bisa memberi makan anak-anaknya. Dan di saat Russell sedang sedih, tak lama ia pun melihat ada sosok makhluk yang akan menghampiri kepada mereka, dan ternyata makhluk itu adalah para anjing yang sedang mencari Kevin. Di sini sang Alpha pun menanyakan kepada Duck di manakah burung tersebut. Namun di sini Duck pun menjawab kalau burung itu telah pergi begitu saja. Dan hasil di sini Tuan Prediksel dan Russell punlah yang dijadikan sandera oleh anjing-anjing tersebut. Sesampainya di markas para anjing, terlihat di sini Tuan Prediksel dan Russell yang akan segera diserang oleh para anjing-anjing itu. Namun untungnya di sini sang pemilik anjing itu datang dan langsung menahan piaranya agar tidak menyerang kedua orang tersebut. Dan ternyata di sini sang pemilik anjing itu yang ternyata adalah idolanya Tuan Prediksel, yaitu Charles. Terlihat di sini Tuan Prediksel yang begitu senang bisa bertemu dengan sang idola. Di sini Charles pun mengajak mereka berdua untuk
masuk ke pesawatnya agar bisa melakukan makan malam bersama. Dan sampainya di dalam pesawat, terlihat di sini banyak sekali tulang belulang dari hewan yang ada di tempat tersebut. Dan di saat sedang melakukan makan malam di sini, Charles pun menunjukkan sebuah kerangka burung yang mirip seperti Kevin. Di sini Charles pun menjelaskan kalau dirinya sering sekali gagal untuk menangkap burung itu, dan dirinya pun sering sekali kehilangan para anggota anjing-anjingnya yang saat Charles ingin menangkap burung itu di habitatnya. Di sini Russell yang melihat kerangka burung itu mirip sekali dengan Kevin. Ia pun mengatakan kalau burung itu sedang ikut bersama mereka, dan Russell pun menambahkan kalau Kevin belum menyukai makanan manis seperti coklat. Di sini Tuan Predixel pun langsung membantah hal itu dan mengatakan kalau burung itu sudah tidak bersama mereka. Dan di saat Tuan Predixel dan juga Russell ingin meninggalkan pesawat itu, di sini Kevin malah membunyikan suaranya, dan alhasil di sini Charles yang mendengar hal itu, ia pun bisa mengetahui keberadaan Kevin. Di sini Charles pun langsung menyuruh kepada anjing-anjingnya untuk menangkap Tuan Predixel dan juga Russell termasuk Kevin. Dan akhirnya mereka pun di sini bisa lolos juga dari pengejaran anjing-anjingnya Charles, dan terlihat di sini kaki Kevin yang mengalami sebuah luka gigitan, dan terlihat juga di sini Russell yang langsung memperban luka tersebut. Di sini Russell meminta izin kepada Tuan Predixel untuk bisa mengantarkan Kevin ke sarangnya, dan di sini Tuan Predixel pun mau tidak mau harus menuruti perkataannya Russell. Dan di saat di perjalanan terlihat di sini Russell yang curhat kepada Tuan Predixel. Ia pun mengatakan kalau ia begitu kaget melihat hutan secara langsung yang tidak seperti sama dengan yang ada di buku, dan akhirnya di sini mereka pun hampir sampai di sarangnya Kevin. Dan di saat Kevin hampir memasuki area rumahnya, di sini ia pun malah tertangkap oleh Charles menggunakan sebuah jaring. Di sini Tuan Predixel dan juga Russell pun mencoba untuk membantu Kevin. Di sini terlihat Charles yang mengancam Tuan Predixel untuk menjauhi burungnya, dan terlihat juga di sini Charles membakar rumah Tuan Predixel sebagai peringatan agar tidak menyentuh burungnya. Dan pada akhirnya di sini Kevin pun berhasil ditangkap oleh Charles, dan di sini Charles pun berniat untuk membawa Kevin hidup-hidup ke Amerika Serikat. Di sini Russell yang begitu marah kepada Tuan Predixel dikarenakan Tuan Predixel yang tidak ingin menyelamatkan Kevin. Terlihat di sini Tuan Predixel yang sudah tidak sanggup lagi menahan emosinya, ia pun langsung memarahi Russell dikarenakan ulahnya ia tidak bisa pergi ke tempat tujuannya, yaitu Paradise Spot. Dan seusai Tuan Predixel mengeluarkan seluruh unek-uneknya, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke air terjun Paradise Spot. Singkatnya mereka pun telah tiba di tujuannya, yaitu di air terjun Paradise Spot. Terlihat di sini Russell yang langsung menyopot semua lencana yang ia miliki. Sini Tuan Predixel pun yang masuk ke dalam rumahnya. Ia pun melihat rumahnya yang begitu berantakan, dan di sini ia pun memutuskan untuk merapikan rumahnya sebisanya. Dan seusainya Tuan Predixel merapikan rumahnya, di sini ia pun membuka buku album peninggalan sang istri untuk mengenang masa-masa indah bersama sang istri. Di saat Tuan Predixel sedang mencari Russell di luar, terlihat di sini Tuan Predixel yang melihat Russell menggunakan sejumlah balon dan juga peniup angin. Di sini ia pun berniat ingin menyelamatkan Kevin sendirian. Di sini Tuan Predixel yang berniat ingin mengejar Russell, namun sayangnya rumahnya yang tidak bisa terbang lagi, dan alhasil di sini ia pun memutuskan untuk membuang seluruh perabotan yang ada di dalam rumahnya, dan akhirnya di sini rumahnya
bisa mengudara lagi terlihat di sini di saat Tuan Predisel sedang mengendalikan rumahnya. Ia pun mendengar ada suara ketukan dari luar. Di sini yang mengetuk adalah Duck, dan alhasil di sini Tuan Predisel pun langsung menyuruh Duck masuk, dan Tuan Predisel pun mengatakan kalau dirinya adalah majikan Duck saat ini. Lalu scene pun berpindah kepada Russell. Terlihat di sini Russell yang sedang mengejar pesawatnya Charles, dan akhirnya di sini Russell pun berhasil masuk ke dalam pesawat itu. Namun apesnya di sini Russell malah dikepung oleh anjing-anjingnya Charles. Di sini Charles pun langsung membawa Russell ke belakang, dan terlihat di sini Charles yang melihat ada rumahnya Tuan Predisel yang sedang menuju ke arah mereka. Ia pun menyuruh salah satu anjingnya yang bernama Alpha untuk menjaga sang burung. Di sini Tuan Predisel yang melihat Russell akan jatuh, ia pun langsung bergegas untuk menyelamatkan Russell. Di sini Tuan Predisel pun menyuruh Russell untuk diam saja di dalam rumahnya, dan yang akan masuk ke dalam pesawat itu untuk menyelamatkan Kevin adalah Tuan Predisel dan juga Duck. Pada akhirnya di sini Tuan Predisel pun berhasil menemukan Kevin. Tak lama terlihat di sini sang Alpha yang menyuruh beberapa anjing untuk menjaga Kevin. Di sini Tuan Predisel pun menggunakan bolanya yang ada di tongkatnya untuk mengalihkan pandangan para anjing penjaga tersebut. Lalu scene pun berpindah kepada Russell. Terlihat di sini ia yang mencoba untuk melepaskan ikatannya, dan akhirnya di sini Russell pun berhasil melepaskan ikatannya. Namun di sini Russell yang hampir jatuh, untungnya ia berpegangan kepada sebuah tali yang ada di rumahnya Tuan Predisel. Di sini Charles yang melihat Russell yang telah bebas dari ikatannya, ia pun menyuruh beberapa anjing untuk menyerang Russell. Dan sementara itu terlihat di sini Tuan Predisel yang akan keluar dari pesawat itu sambil membawa Kevin. Terlihat di sini Charles yang sudah bersiap dengan pedangnya yang akan segera menyerang Tuan Predisel. Namun untungnya di sini Duck yang langsung menghentikan serangan Charles tersebut. Terlihat di sini Charles yang langsung memasukkan Duck ke sebuah ruangan. Lalu di sini kita diperlihatkan dengan sebuah pertarungan yang begitu unik, di mana pertarungan ini yang mempertarungkan antara dua aki-aki yang sudah berumur. Lalu scene pun berpindah kepada Russell. Terlihat di sini Russell yang kesusahan untuk naik ke atas. Di sini ia pun melihat Tuan Predisel yang telah berhasil menyelamatkan Kevin. Di sini ia pun bersemangat lagi, dan akhirnya di sini Russell bisa naik ke atas. Dan di saat Russell sudah ada di depan rumah Tuan Predisel, ia pun langsung mengucapkan satu nama hewan yang membuat pasukan anjing yang sedang menyerangnya langsung kalah kabur. Di sini ternyata Russell mengucapkan nama hewan tupai. Dan sementara itu terlihat di sini Tuan Predisel dan juga Kevin yang berhasil tiba di atas pesawatnya milik Charles. Dan di saat mereka ingin memasuki rumah Tuan Predisel, di sini Charles yang tidak rela Kevin pergi begitu saja, ia pun memutuskan untuk menembak beberapa balon yang ada di atas rumah Tuan Predisel agar rumah itu tidak bisa terbang lagi. Dan terlihat di sini Tuan Predisel yang sedang menahan rumahnya agar tidak jatuh. Di sini Charles pun yang langsung memasuki rumah itu untuk menangkap Kevin. Dan terlihat juga di sini Tuan Predisel yang mengatakan kepada Russell kalau mereka harus bisa berpegangan kepada Kevin. Di sini Tuan Predisel pun langsung mengeluarkan coklat yang membuat Kevin mengejar coklat itu, dan akhirnya di sini Kevin, Russell dan juga Duck berhasil terhindari dari kejarannya Charles. Dan film pun ditutup dengan Kevin yang berhasil berkumpul lagi dengan anak-anaknya. Tamat, ending yang sangat mempertualangkan.